Halo geng, selamat pagi, siang, dan sore. Di video kali ini kita akan merekap film yang fantastik berjudul Vince, yang dibintangi oleh aktor terkenal suka tantangan, sering sekali muncul di film peperangan, bernama Tom Hanks, sang mantan komandan nakoda di kapal di film Greyhound yang terkenal. Dan juga disutradarai oleh Miguel Sapochnik, sang sutradara terkenal yang pernah berhasil di film Game of Thrones. Film ini menceritakan perjuangan seorang pria bertahan hidup bersama anjing dan robotnya di tengah keadaan bumi pasca terjadi ledakan dahsyat lapisan matahari yang menghancurkan benteng bumi, ozon, sehingga radiasi dari ultraviolet itu sangat mematikan, memakan banyak korban jiwa makhluk hidup yang ada di bumi. Oke, siap-siap wak geng, rilekskan badan, siapkan kopi, fokuskan sebentar, mari kita mulai filmnya. Film diawali dari seorang pria, seekor anjing, dan sebuah robot mirip anjing yang bertahan hidup dari bencana serangan ultraviolet. Pria itu bernama Vince. Setiap hari Vince ini selalu keliling kota yang sepi, penuh mara bahaya karena masih ada beberapa manusia yang masih bertahan hidup mencari sisa-sisa makanan seperti yang Vince lakukan. Tapi mereka rela membunuh satu sama lain demi makanan yang mereka dapatkan. Selama hunting, Vince memakai sebuah baju yang sudah dirancang khusus anti ultraviolet yang berbahaya. Setelah mencari stok makanan dari sebuah gedung, Vince selalu menandai gedung-gedung yang sudah ia kelilingi untuk mempermudah mencari gedung-gedung kosong yang lain. Tiba di tengah kota, Vince yang mengendarai mobil tambang sedang mencari makanan dihadapkan dengan badai pasir besar, sehingga membuat Vince ini harus buru-buru meninggalkan kota itu menuju ke rumah perlindungannya. Sebuah rutinitas yang Vince lakukan yaitu membersihkan baju khususnya dan robotnya yang bernama Dewey agar pasir tidak masuk ke sistem robot yang bisa berakibat fatal. Selagi gabut, Vince selalu membaca buku yang banyak sekali tersimpan rapi di rak buku yang sudah ia kumpulkan selama pencarian makanan. Semua buku sebenarnya sudah dibaca Vince. Vince yang sadar sudah terkena radiasi ultraviolet mencoba membuat robot baru yang lebih canggih dan pintar. Jenius dengan mengisi otak robot itu dengan men-scan seluruh buku yang sudah ia baca. Dengan kejeniusan dan kerja keras Vince, robot ciptaannya yang fantastis berhasil merespon perintah dan perkataan Vince. Yang terharunya ada instruksi khusus dari Vince ke robotnya, yaitu setelah Vince tiada, robotnya harus melindungi anjingnya sebaik mungkin. Dan itu membuat saya tersenyum dan tertampar. Tiba-tiba listrik padam. Vince yang mencoba memperbaiki kerusakan dihadapkan dengan cuaca yang mengerikan yang akan datang ke mereka. Setelah cepat-cepat memperbaiki, Vince menghubungkan robotnya ke stasiun cuaca terdekat dan meminta untuk robotnya menganalisa ramalan cuaca yang akan terjadi ke depan. Dan ternyata akan terjadi badai besar dalam 24 jam ke depan selama 40 hari yang mengerikan. Tahu akan hal itu, Vince dengan cepat bersiap-siap untuk pindah menuju area pegunungan di San Francisco. Dengan waktu yang singkat, Vince juga mempercepat transfer data dan mengajari robotnya beberapa gerakan manusia yang akan berguna saat dia pindah nanti. Mengemasi semua barang, mereka pun pergi bersama. Ada Vince, Dewey, anjing Vince bernama Goodyear, dan robot tanpa nama. Berhenti di sebuah kota, Vince mencoba mencari persediaan makanan, tapi kali ini dia ditemani dengan robot barunya. Vince ingin mengajari robotnya ini cara survive selayaknya manusia yang bertahan hidup saat ini. Lagi asik di perjalanan, Vince lagi-lagi dihadapkan tornado pasir yang sangat besar. Dengan bantuan robotnya, Vince memasang beberapa jangkar untuk menahan mobilnya dari hantaman tornado besar itu dan bergegas berlindung di dalam mobil saat badai tiba. Walaupun hantaman keras, mereka selamat semua, tapi ban mobil mereka pecah. Dengan bantuan robotnya yang super duper kuat,
Vince mengganti ban dengan yang baru. Karena terpukau dengan kemampuan robotnya yang sudah meningkat, Vince terpikir untuk memberi nama robotnya. Hingga malam hari, Vince itu masih berpikir nama yang sesuai dengan robotnya. Akhirnya karena memang pintar, robotnya ingin dipanggil nama Jeff. Nama yang simpel tapi mudah diingat. Vince senang dengan nama itu dan akhirnya resmi. Nama robotnya bernama Jeff. Yang terik, Jeff dan Goodyear ribut. Saut menyaut dengan bahasa anjing. Keributan itu Vince terbangun. Ternyata Jeff ingin membangun pertemanan dengan Goodyear, tapi belum dapat kepercayaan dari Goodyear. Perjalanan pun lanjut. Jeff yang belum mengerti konsep kepercayaan bertanya ke Vince. Lalu Vince menjelaskan sedetail-detailnya tentang sebuah kepercayaan. Tapi tiba-tiba batuk berdarah. Lalu ia memarkirkan mobilnya di sebuah restoran kosong dan mencoba beristirahat sebentar di sana. Jeff yang penasaran karena melihat Vince menyetir sendiri, mencoba menyetir sendiri juga. Tapi ya karena belum belajar, dia malah nabrak. Vince yang sakit mengajarkan Jeff arti tugasnya sebagai robot, bukan sebagai manusia. Ia memaki Jeff atas kesalahannya. Melihat Jeff yang tiba-tiba murung, Vince pun berinisiatif mengajarkannya menyetir. Lagian juga kan robotnya pintar, jadi dengan akselerasi tinggi, Jeff dapat menyetir sendiri dengan sekali coba. Malam lewat, pagi pun tiba. Kesehatan Vince ini semakin menurun. Dia mengalami kayak demam yang tinggi. Dengan kepintaran Jeff yang sudah terisi tentang ilmu pengetahuan yang tinggi, dia merawat Vince layaknya dokter. Lalu melanjutkan perjalanan. Goodyear mulai suka dengan Jeff karena bertanggung jawab dengan tuannya. Di tengah kota hantah-berantah, Vince yang masih tertidur, Jeff mencoba mencari stok makanan dengan ditemani Dewey, sang robot anjing. Memasuki sebuah gedung. Di dalam gedung, Jeff dan Dewey terpisah. Jeff ke atas dan menemukan obat-obatan, sedangkan Dewey sedang berusaha mengambil makanan, yang ternyata itu adalah jebakan yang mematikan. Vince yang terbangun melihat mobilnya berhenti dan menyusul Jeff dan Dewey karena khawatir mereka akan kenapa-kenapa. Benar saja, Dewey hancur berkeping-keping karena jebakan itu. Vince yang melihat sangat teramat sedih karena Dewey sudah menjadi temannya selama ini. Vince mencari Jeff. Saat bertemu dengan Jeff, tiba-tiba ada suara manusia lain di gedung itu. Vince dan Jeff bergegas kembali ke mobilnya dan memacu mobilnya dengan cepat. Ada sebuah mobil yang mengikuti mereka dari belakang ternyata. Dengan gelapnya malam, Vince menyuruh Jeff untuk ngebut sengebut-ngebutnya mobil itu. Di tengah jalan, Vince yang melihat terowongan berinisiatif untuk masuk dan berlindung sana. Tapi Vince ini panik tak membaca situasi. Lalu dia membelokkan mobil ke dalam terowongan dan bersembunyi di sana. Mereka memang berhasil mengelabui mobil. Tapi benturan yang terjadi saat masuk ke terowongan menyebabkan panel listrik di atas mobil hancur. Vince yang mengetahui itu, dia frustasi, pesimis, pengen nyerah. Tapi Jeff berusaha memotivasi Vince untuk tidak menyerah kalau dia bakalan selamat ke tujuan mereka. Vince yang frustasi pun bercerita tentang kejadian mengerikan yang diakibatkan bencana ini. Goodyear, temannya, adalah anjing dari seorang anak kecil perempuan yang survive bersama ibunya. Vince bertemu dengan mereka saat lagi nyari makanan di tos serba. Mereka membawa troli berisi makanan dan tiba-tiba ada mobil menepi dan keluarlah sekelompok orang bersenjata. Ibu dan anak kecil itu ketakutan dan berteriak. Tapi sayang, mereka ditembak dan meninggal. Saat kelompok itu pergi, Vince mendekati anak kecil itu dan mendapati Goodyear di dalam tas anak kecil itu. Vince merawatnya dengan baik. Jeff akhirnya mengerti alasan Vince memarahinya kemarin agar menyuruhnya menjaga Goodyear. Esoknya, mereka melanjuti perjalanan. Jeff yang melihat foto jembatan Golden Gate membagikan foto itu. Dan ada pesan khusus dari ayahnya Vince untuk mendatanginya di jembatan Golden Gate, San Francisco. Dan ternyata inilah alasan Vince ingin pergi ke sana, karena dia kangen dengan ayahnya. Lagi asing ngeliatin foto, ada seekor kupu-kupu nabrak kaca mobil mereka. Dan itu adalah pertanda ada sebuah kehidupan. Kemudian Vince membuka pintu dan merasakan sinar matahari yang sudah tidak berbahaya lagi. Dia sangat teramat senang dengan apa yang dia dapat sekarang.
karena sudah lama tidak liburan. Vince memakai setelan pakaian mewah yang sudah dia bawa. Kemudian bersantai seperti sedang berjemur di pantai. Ahoy! Jeff yang yakin mereka akan sampai ke jembatan Golden Gate dan ingin melanjutkan perjalanan dengan cepat-cepat. Tapi justru Vince-nya yang merasa sudah sekarat dan tak mampu lagi melanjutkan perjalanan. Vince mencoba membangun pertemanan Jeff dan Goodyear dengan memainkan lempar bola yang sangat disukai anjing. Dan ternyata berhasil. Vince sangat senang dengan keakraban mereka. Tiba-tiba Vince batuk lagi, berdarah lagi, yang membuatnya harus istirahat. Vince yang sakit-sakitan tertidur ditemani anjingnya di dalam mobilnya. Jeff yang sedih melihat kondisi Vince yang sakit-sakitan termenung di luar mobil menatap matahari sore yang menuju malam, kalau di Indonesia kita sebut maghrib. Dan ya, sedihnya tiba-tiba ada suara gonggongan anjing terdengar, pertanda Vince sudah meninggal. Vince meninggal di tempat dengan kehidupan baru, sebuah harapan baru, dan harus mengakhiri perjalanannya. Jeff memakamkannya dan melanjutkan perjalanan menuju Golden Gate yang sesuai dengan impian mereka, dan menjaga Goodyear yang merupakan alasan dia diciptakan oleh Vince dengan jerih payah, dengan kepintaran yang menghabiskan banyak waktu dan uang. Jembatan Golden Gate yang indah pun terlihat kejauhan. Jembatan dengan penuh harapan, penuh cerita. Banyak foto tertempel di jembatan, pertanda ada banyak kehidupan sudah ada di sana. Jeff menempelkan foto mereka di jembatan Golden Gate yang sudah dia gambar. Vince, Jeff, dan Goodyear yang merupakan impian Jeff sebelumnya. Tapi sayang cuma bisa foto. Tapi Jeff akhirnya senang sudah mencapai Golden Gate bersama Goodyear. Tamat. Film yang sangat-sangat membagongkan karena tokoh utamanya kok meninggal. Ketika saya menonton ini sungguh tidak diduga, open minded, karena saya pikir tokoh utama akan bertahan hidup sampai akhir dan bisa menikah. Tapi ternyata kalau film di luar itu open mindednya keren abis. Ya, saya harus ikhlas. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini ialah robot aja punya hati untuk setia. Masa kalian enggak? Oke, begini aja karena saya harus buru-buru nih ke WC. Kalian enggak dengar pasti saya berapa kali keluarkan angin. Ada panggilan alam tiba-tiba. Oke, terima kasih. Bye bye. Dadah.